Finally yang ditunggu-tunggu, Laura Siburian goes to Brazil. Iya, gue emang senora itu. Semua orang wajib tahu gue ke Brazil. Gak mau tahu, kalau perlu di dunia dan tetangga gue wajib tahu ya. Biasa gue ngeliat Brazil di TV-TV doang. Apalagi dulu zaman bapak gue nonton bola. Nah tuh gue tahu tuh. Nah ini persiapannya, karena kan 2 hari gue gak bisa mandi. Jadi rambut mesti bersih banget, digosrok ya kan. Terus kaki dipijit. Ingat kita bakal ngemper di bandara, bawa tas kemana-mana ya, biar kuat punggungnya. Terus tiba-tiba manajer gue dateng ngomel-ngomel. Kenapa sih kedebak-kedebuk tiap udah mau pergi? Biasa, dia emang demen banget ngomel-ngomel. Dan udah pasti Laura Siburian bawa bekal ya. Jangan lupa protein intake. Gue bawa 2 telur sama snacknya bawa bakpia. Ini lumayan loh Re, buat ngeganjel perut ntar di bandara. Ya kan? Nih gue kasih tahu, di bandara tuh lu bisa aja ketemu CEO, apa pengusaha apa-apa kek ya. Jadi kalau bisa jangan kacak-kacakan lah, kita harus agak rapi dikit gitu loh. Jujur ini kita agak gedebak-gedebuk karena kan gue langsung bawa koper ke salon, biar dari salon langsung tembak bandara. Terus ada aja nih barang gue yang ketinggalan. Untung banget tim gue ini sangat siap sedia membantu keteledoran Laura Siburian. Panas banget. Dadah. Makasih. Nih, biar telur anjrit. Sedih banget nih. Hujat aja kalau dia prik. Gue aja hujat. Makasih. Tunggu ya. Ini nggak boleh disimpan 2 hari. Ini harus langsung habis. Aneh banget. Oke. Dadah. Dadah. Makasih Pak. Oh sepatu. Pak maaf bentar ya Pak. Masih pakai sendal nggak jepit. Udah nggak apa, langsung taruh aja, aku pakai di mobil aja. Iya deh. Dan perjalanan kita dimulai dari Denpasar Ngurah Rai Bali. Perasaan gue campur aduk karena ini kan pertama kali ya gue ninggalin Indonesia selama ini 3 bulan sendiri dengan kaki gue sendiri nih di negara orang. Jadi jujur ada perasaan sedih sedikit ya, dan lebih banyak excitednya sih. Iya. Gue ngerasa berkat konten traveling ini, orang-orang yang tahu gue itu udah nggak ngeliat umur, usia, dan pekerjaan ya. Kayak semua orang tahu gitu loh. And it makes me so happy, not gonna lie. Air putih sama sabun cuci muka 70.000. Nah kata gue 70.000. By the way, ini yang tadi bekal dikasih sama manajer gue, Greenly. Pertama kali sih gue nyobain ini dan wow, gue nggak menyangka dia akan seenak itu ya. Kayaknya dia pesenin yang avocado tuna. And let me tell you guys, ini enak banget dan I believe ini juga healthy deh. Tiba-tiba gue kasih tahu Mbak, ini tujuan ke Guangzhou, Cina. Anda kemana? Waduh, langsung lari lah gue sekuat tenaga karena mohon maaf saya tidak ingin ke Cina. Belum mulai ya Laura, belum mulai. Ada aja kata gue mah. Oke, masih aman. Jadi ternyata gue tuh salah lihat. Gue tadi tuh di gate 6, sedangkan gue itu 6A. Jadi itu beda ya guys. Dan setelah semuanya aman, gue langsung kembali memakan bekal ini karena gue lapar banget. Ini makan pertama gue dalam hari itu, which is ini sekitar jam 2 siang. Dan gue sebahagia itu cuma makan telur ya. Kayak menurut gue telur tuh enak, gak perlu diapa-apain udah enak, sehat, proteinnya ada. Dan dimulailah perjalanan dari Bali. Gue terbang ke Malaysia pakai Malaysia Airlines. Dan ini ditempuh dalam waktu 3 jam 10 menit. Dan gue kayaknya baru pertama kali ini deh penerbangan ke Malaysia aja dapat makan. Dan makanan juga main course ya. Jadi gue lumayan bingung, kaget. Karena sebelumnya kalau gue dari Indo ke Malaysia gak pernah dapat makanan. Dan di Malaysia nanti layover gue lumayan cukup singkat, cuma 4 jam. Jadi kayaknya gue gak bakal ngapa-ngapain, cukup langsung ke depan gate aja. Dan gak perlu check-in ulang juga karena koper gue udah langsung terbang ke negara tujuan. Jadi kan mesti cek tiket kalian ya, karena kadang ada loh yang disuruh mesti check-in ulang, jadi ngambil bagasi. Dan tenang aja, walaupun bandara internasional itu emang gede banget dan kesannya kayak bikin pusing, tapi sebenarnya arahan yang ditulis udah sangat-sangat jelas, jadi cukup kalian ikutin aja. Dan hati-hati, kadang beda gate doang nih antara gate A dan gate B, itu bisa beda building ya, beda bangunan. Jadi lu mesti naik kayak kereta penghubung dulu tuh. Jadi kalau waktu transit lu cuma sejam atau 2 jam, nah wassalam, itu lu mesti lari sih kata gua. Sekarang gue bakal menuju dari Kuala Lumpur ke London pakai British Airways.
Berapa lama? Kayaknya 11 jam, apa 13 jam, gue lupa. Dan by the way, ini pertama kalinya gue beli bantal yang kayak buat tidur di pesawat gitu. Ini enak banget sih, gue langsung tidur sangat nyenyak. Dan ini makanan pertama kita, gue pilih yang kari ayam. Terus snacknya dikasih pretzel juga. Dan tenang aja, kalau penerbangan lama kayak gini, semuanya udah disediain sama pesawat. Jadi bener-bener lu tinggal bawa diri aja, tuh udah cukup kok. Karena lu mau apa? Kopi, susu, air putih, makan, snack, semua ada dikasih. Makannya pun 2 kali loh. Dan tiap dikasih makan itu bukan cuma makan berat ya, tapi ada dessertnya, ada roti, sayur juga ada. Jadi lengkap kok. Baru gue tidur dikit ya udah disuruh makan lagi. Gue bilang apa? Lu pasti kenyang-nyang di pesawat, nggak mungkin lu kelaparan. Nah, untuk makanan keduanya ini gue pilih English breakfast. So far tidurnya enak, kaki gue nggak kesemutan, nggak bengkak. Padahal gue nggak pakai kaos kakinya loh. Badan gue nggak pegel-pegel, I don't know why. Cuma yang kurangnya di makanannya aja. Biasanya gue kalau makan makanan yang di pesawat tuh kayak, gila enak banget. Tapi kali ini just not my vibe, you know. So yeah, I can wait to arrive in London. Ini kita 16 jam ngegelandang di sana, ngapain nih kira-kira? Ada ide? Just a little after 5 o'clock local time, and with a relatively short taxi on to Stanford, heading on to Stanford just a couple of minutes ahead of schedule. Weather bright, it's a lovely day across actually the whole of Northern Europe. It's no clouds at all at the moment. Ya. Nih tempat orang kaya nih. 35 juta guys. Wait, kalau yang ini berapa? Wow. Kalau ini gue gak tahu berapa nih. 50 ada kayaknya. Dingin banget. But here we are in London. Nah, tadi kan lu dapat banyak snack tuh dari pesawat. Itu lu simpan buat apa? Buat lu makan pas lagi layover kayak gini. Lumayan ngeganjel perut, kata gua mah. Ini gua makan crackers campur keju ya. Kata gue udah kayak bule lu lau. Abis itu karena gua masih belum kenyang ya. Ini bar kata cuma ngotor-ngotorin gigi. Gue cari lagi ya. Gue punya apa nih? Ternyata gue masih punya 1 potong kue. Meskipun makanannya hambar ya yang tadi di pesawat, tapi kalau soal dessert emang mereka selalu menang. Kata gue, ini enak banget. Kalau makanan manis, England emang juaranya nih, mohon maaf ya. Dan lanjut setelah lumayan lah ini bisa ngeganjel isi perut, gue langsung lanjut lagi pindah bangunan karena gue harus ke gate B. And oh ya, ini gue di Bandara Heathrow. Dan gue seneng banget dong, ini kosong melompong, cuma gue doang. Jadi kan gue bisa bikin video ala-ala begini buat vlog gue, ya kan? Aduh, enaknya. Abis itu gue mau ngelewatin imigrasi dan seperti biasa emang gak boleh di record, gak boleh di foto juga. Dan kalau lu transit, lu jangan keluar ya, tapi ikutin aja yang tulisannya flight connection. Sampai sini apa bulu kuduk gua nggak branding ya kan? Ada Tiffany & Co, ada Cartier ya kan, ada Gucci. Kata gua, aduh, wow. Langsung berasa kayak orang miskin di sini. Nah, sebenarnya gue ada sedikit berkunjung ke toko Rolex, tapi ini gue bedain pisah video aja ya. Nah, lu pada jangan lupa bawa sikat gigi ya. Kalau transit digosok gigi lu itu yang bau jigong, tolong ya. Ini kita masalahnya berjam-jam ya kan, gak bisa mandi. Jadi wajib banget taruh pouch yang isinya ada sabun cuci muka, ada sikat gigi, ada pengganti kolor. Kolor lu juga ganti, inget ya, kita berjam-jam nih ya gak mandi. Nah, ini hacks kalau lu mau makan makanan murah di England ya. Mereka ada yang namanya meal deals. Jadi lu tuh udah dapat main tuh ya makanan beratnya, snack sama drink, minuman yang lu bisa pilih dari opsi yang ada. Ini untuk opsi minumannya ada dari kopi, energy drink, air putih, ada lengkap. Tapi emang menurut gue ini lebih buat ngeganjel perut aja ya. Kayak apa ya? Kayak cemilan mungkin ya. Karena kalau jadi lunch atau dinner nggak kenyang say. Terus gue pilih makannya yang sandwich ham and cheese. Tapi kalau snack Doritos yang flaming hot. Gak enak. Hambar.
Gue udah tahu sih emang bakal pasti hambar. Makanya gue pilih Doritosnya yang pedes biar bisa nambahin rasa gitu loh. Terus lo tahu lagi enak-enak ngunyah ya kan, krenyes-krenyes. Gue baru sadar. Belum doa. Gue belum doa. Langsung buru-buru lah ya kan gue doa tuh. Udah gitu pakai tanda salibnya salah tangan lagi kan. Bener-bener kata gue. Terus abis makan, lidah gue langsung mencari yang manis ya. Sebagai penutupan kita butuh yang manis. Jadi gue beli ini Hershey's. Apa Hershey's? Gimana sih cara bacanya? Ini coklat pretzels gitu. Nih mahal banget nih gue beli nih. Berapa ya? Kayaknya 120.000 dah. Tapi jujur rasanya tidak sesuai ekspektasi aja ya. Mungkin salah gue juga. Gue ngiranya ini bakal nyoklat banget. Tapi ternyata lebih kencengan asinnya gitu. Sikat gigi lagi. Kata gue hari-hari kerjaan sikat gigi. Biar apa? Biar giginya gak bolong. Biar giginya gak kuning ya. Dan tidak disangka sudah waktunya gue harus menuju ke gate. Karena ini memang beda building ya, terpisah. Gak disangka kan layover 16 jam 20 menit ini telah selesai. Karena intinya apa? Makan. Kata gue makan. Udah itu pasti gak berasa waktu cepet. Enggak itu sesat ya. Bohong-bohong. Tadi gue sempat kerja tapi emang gak di record aja. Dan udah lo lihat dengan pemandangan seindah ini, aduh langit luar negeri emang gak pernah gagal ya. Dan udah segitu aja untuk part pertama, see you di part kedua, nanti kita langsung sampai di Rio de Janeiro ya. Bye!